Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sopari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ayu? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Iya, Bapak sehat? alhamdulillah. Iya, Pak. Saya mau Bagaimana? hubungi Bapak ini mengganggu tidak, Pak ya? Alhamdulillah sekarang saya sedang luang, Bu. Nggak, nggak ada kegiatan ya. Tidak sama sekali tidak mengganggu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Benar sekali, Pak. Saya meminta waktu Bapak, mohon maaf, Pak ya. Sebenarnya ada yang ingin saya sharing dengan Bapak, yang ingin saya berbagi. Maksudnya barangkali Bapak punya solusi. Mangga. Akhir-akhir ini itu, Pak, Iya. saya itu mendapatkan tugas tambahan dari sekolah, Pak Haji. Oh iya. Kira-kira apa Iya, tugas tambahannya, Bu? Di samping saya sebagai itu di kelas berapa Ibu di sekarang? saya menjadi wali kelas 5, Pak. Oh, kelas 5. Ya, kelas 5 itu biasanya target untuk kegiatan lomba biasanya. Lomba-lomba itu diantaranya. Iya. Terus gimana? Iya, benar sekali, Pak. Saya selain menjadi wali kelas 5, saya juga dituntut untuk menjadi penanggung jawab lomba, Pak. Lomba Oh, tari tingkat kabupaten. iya. Selain itu, berkaitan dengan PPDB di sekolah saya juga dipercaya oleh kepala sekolah menjadi ketua panitia PPDB, Pak. Oh gitu. Ya, ya itu bagus Bu kalau menurut saya mah. Jadi artinya Ibu secara pribadi kan diakui oleh kepala sekolah mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk bisa menghandle di panggung ini. Iya, Karena Bapak. Tapi tidak semua juga guru Bu diserai begitu tuh. Kepala sekolah itu memberikan tugas kepada guru itu biasanya ya guru yang bisa dipercaya dan mempunyai kemampuan. Jadi ya satu sisi memang ketika dikasih tugas banyak itu ya menjadi beban ya Bu ya. Tapi kalau menurut saya mah sebagai salah satu bentuk apresiasi kepala sekolah kepada ibu itu. terima kasih Iya, Bapak apresiasinya. iya. Hanya saja saya akhir-akhir ini merasa tidak memiliki waktu untuk diri saya dan keluarga saya, Pak. Hmm, Saya sering pulang sore, bahkan tidak ada waktu bermain dengan anak saya juga, Pak Sopari. Itu iya, menjadi beban sendiri untuk saya, Pak. iya, iya. Ya memang sih Bu, benar juga. Ketika kita tanggung jawab begitu banyak numpuk ya secara otomatis ya karena kita kan tidak bisa membelah diri kan jadi dua. Jadi itu otomatis ya paling kalau menurut saya mah ya, kalau menurut saya mah, Iya, Pak. iya tips ya yang pertama mengoptimalkan waktu barangkali ya, barangkali Ibu Ayu ini mengoptimalkan waktu di sekolah. Jadi terkait dengan tugas-tugas paling bisa kita laksanakan ketika istirahat barangkali Bu ya. Iya kan? Betul, Pak. Ketika jam Betul belajar kita sekali. masuk itu paling istirahat. Ya mau tidak mau Mm. waktu istirahat dikorbankan untuk mengerjakan tugas dengan tujuan agar waktu dengan keluarga ya tidak tersita. Sayang kan keluarga juga. Memang kadang-kadang ya apalagi kita punya anak kecil ya. Saya sendiri juga sama punya anak kecil. Jadi kadang-kadang pengen jalan-jalan ya hanya jalan-jalan gitu. Cuma itu waktu yang sangat berharga itu walaupun sebentar Bu. Ya tinggal keluar dari rumah jalan-jalan atau pakai motor kemana itu ya sangat menyenangkan bagi anak bagi ya istri dengan kebersamaan itu Iya, quality Pak Haji, time-nya itu terima luar biasa kasih. iya. Sarannya sangat luar biasa. Pencerahan juga buat saya, Pak Haji ya. Iya. Minimalnya saya ini tujuannya sharing sama Bapak itu tidak lain halnya untuk mendapatkan hal ini, Pak. Iya. Iya. Solusi atau pencerahan dari Bapak. Terima kasih Bapak sudah memberikannya, walaupun saya tidak meminta, Pak ya, Pak. Iya, iya. Ya Iya, sebagai Pak, gitu. teman Bu sebagai teman ya wajarlah saling saling berbagi kalau ada sedikit apa
tantangan atau permasalahan yang dihadapi, ya nggak salahnya lah kita berbagi dengan teman. Barangkali bisa memberikan sedikit tambahan solusi barangkali. Iya, Sangat membantu sekali Pak Haji, terima kasih. Terus iya, Pak, terkait sama-sama. dengan rencana saya ke depannya Pak, saya Ya, masih bingung nih Pak, kadang-kadang tugas saya memang sering ketumpuk-tumpuk Pak Haji. iya, iya, Karena saking banyaknya, me time saya juga mungkin kalau sampai ke rumah lelah Pak Haji. Udah iya, lelah, terus nggak bisa ada waktu sama keluarga, yang ada saya tidur atau istirahat, akhirnya lupa dengan pekerjaan yang harus diselesaikan pada saat itu. Saya iya, masih bingung nih Pak dengan rencana yang harus saya lakukan kira-kira apa ya supaya tugas saya itu bisa terselesaikan tepat waktu tanpa harus mengorbankan tugas yang lainnya Pak Haji. iya. Kayaknya Bu, kegiatan yang Ibu aktivitas yang diberikan kepala sekolah kepada Ibu kan waktunya kan tidak bersamaan ya, antara Benar Pak. ya antara menjadi wali kelas, kemudian menjadi eh, pembimbing tari gitu ya, ya Betul yang Pak mesti Haji. ya, tari dan lain sebagainya. Kalau menurut saya mah ya di biasanya kalau sebagai wali kelas itu kan setiap hari ya. Nah, untuk lomba itu biasanya di bulan apa itu ya? Kan tidak bersamaan. Betul tidak, Bu? Betul Pak Haji. Iya, Betul Pak Haji. iya, tidak bersamaan. Ya, kalau menurut saya mah Ibu biar ya tadi satu manajemen waktu, yang kemudian yang kedua dibesarkan, Bu, rasa ikhlasnya itu. Hmm. Ikhlasnya dibesarkan. Tadi itu Alhamdulillah. memang resiko ketika kita bebani tanggung jawab itu memang ada resiko ya. Nah, resiko tanggung jawab yang harus kita pikul dan itu kayak membutuhkan pengorbanan lah. Jadi ya kalau menurut saya mah, menurut saya ya dikedepankan rasa ikhlasnya. Mudah-mudahan dengan itu tanggung jawab yang begitu besar yang diemban oleh Ibu Ayu bisa ringan sedikit gitu ya. Dengan ikhlas mah, satu ikhlas, Iya, ikhlas penuh sabar. Paling kalau menurut saya mah iya. itu sih. Iya. Mm-mm. Jadi Alhamdulillah ini Pak Haji sudah memberikan solusi yang sangat sangat membantu sekali untuk saya. Jadi Pak Haji, kalau bisa saya simpulkan berkaitan dengan saran dari Pak Haji, saya sedikit mendapat gambaran Pak Haji. iya, Itu tentang rencana saya ke depannya Pak Haji berkaitan dengan tugas-tugas saya ini. iya, Saya minta pendapat nanti kira-kira setelah ada saran seperti ini, saya juga udah mendapatkan pencerahan. Saya akan melaksanakan eh, tabel prioritas kegiatan sepertinya, Pak Haji. iya, 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 perlu, perlu. Iya, menurut saya mah ya perlu lah, perlu Iya, kan. Nah, dan dalam saya yakin Bu Ayu bisa. nanti dalam tabel tersebut rencananya akan saya prioritaskan tentang kegiatan yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang akan dilakukan setelahnya. Jikapun memang ada yang belum saya lakukan, nanti saya akan tulis ulang pada kegiatan yang selanjutnya. Seperti itu Iya, bagaimana kira-kira menurut iya, Pak Bu. Haji ya? Ya kalau menurut saya mah ya sangat tepat sekali itu, Bu. Kalau itu Ibu agendakan dan sebagainya. Ya saya rasa rencana Ibu itu ya udah bagus lah. Tinggal silakan dilaksanakan dengan penuh Subhanallah. keikhlasan. Insya Allah. Berarti yang Iya, pertama saya mendapatkan pencerahan bahwasannya ikhlas dan ridho itu yang pertama ya Pak ya. iya, ikhlas dengan Menerima. Insya Allah saya ke depannya ikhlas. lebih ikhlas Pak Haji. Iya, Sarannya juga terima kasih luar biasa Pak Haji ini. iya, Bapak, mohon iya. maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Enggak, Bos. Iya, Enggak sama sekali. eh, terima kasih. Saya minimalnya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi.
tapi saya merasa tidak diajari oleh Pak Haji, diberikan saran yang luar biasa. Hmm. Terima kasih Ya, Bapak. Pak. Ya, Ibu, Wahyu, sama-sama. Terima kasih saya Iya, juga bisa iya. ini berbagi. Salam untuk keluarga Yo, Bapak. Waalaikumsalam. Terima Iya, kasih, Bu Ayu. nggih, sama-sama Pak. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan refleksi diri terkait dengan coach. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah percakapan sudah terjalin lancar dan mudah dipahami. Apa yang ditanyakan bisa merefleksikan sikap coach yang memberikan pelayanan dengan ramah dan sabar. Kemudian yang kedua, coach apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan. Coach harus lebih banyak mendengarkan daripada mendominasi percakapan. Coach juga harus menspesifikkan permasalahan yang didiskusikan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama, fokus pada percakapan yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian yang ketiga, memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi suara coaching maksudnya. Kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Kemudian yang kedua, belajar tentang teknik coaching. Yang ketiga, meminta umpan balik dari coach dan coaching. Kemudian yang keempat, saya akan terus belajar dan berkembang untuk menjadi coach yang lebih baik di masa depan. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat sesi coaching, Ibu Ayu merasa lebih terbuka dan lega karena solusi yang diharapkan bisa didapatkan tanpa merasa digurui atau diajari. Karena solusi yang didapatkan berasal dari kesadaran diri. Coach Pas Bapak sudah bisa selesai. merefleksikan terkait diskusi yang dilaksanakan. Coach merasa senang karena bisa diskusi secara terbuka dan fokus dan merasa dipahami perasaannya terkait topik yang sedang dibicarakan. Mungkin itu sebagai refleksi saya. Terima kasih.